melalui jalur masuk SNPTN dan SBMPTN. Jalur subsidi dikecualikan dari ketentuan atau syarat minimal IPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian. Jadi di sini kita akan kembali membahas terkait beasiswa, yang mana beasiswa itu adalah beasiswa apa kira-kira ya teman-teman. Nah, nanti kita jelaskan di video ini, dan jangan lupa klik tombol subscribe yang belum klik tombol subscribe, dan yang sudah subscribe bisa nyalakan lonceng notifikasinya dan share sebanyak-banyaknya di media sosial kalian, baik itu di WA, Telegram, Instagram dan sebagainya. Jadi teman-teman yang ingin bertanya terkait info-info beasiswa, baik itu beasiswa unggulan dan apa, bisa kalian bertanya di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang mempunyai ide untuk pembahasan terkait beasiswa yang akan kalian minati, boleh kasih saran di kolom komentar, kemudian kita akan bahas. Oke, kita lanjut ke pembahasan ya. Jadi beasiswa ini adalah beasiswa Luhut Timur untuk mahasiswa D3, D4 dan sarjana. Jadi ada dua juga kategori di sini, yang mana yang pertama kategori masyarakat berprestasi dan kategori masyarakat kurang mampu. Untuk persyaratan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi ada 17 poin yang perlu kalian perhatikan, khususnya kalian yang berada dari Kabupaten Luhut Timur ya. Yang pertama, kalian harus merupakan dan tercatat sebagai penduduk Kabupaten Luhut Timur paling singkat 3 tahun akhir. Jadi kalian harus tinggal di minimal 3 tahun terakhir, dibuktikan dengan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik. Untuk persyaratan kedua, tidak sedang mendapatkan beasiswa yang bersumber dari APBN ataupun APBD, karena ini merupakan satu sumber juga. Kemudian tidak berstatus sebagai mahasiswa ikatan dinas. Jadi untuk mahasiswa yang ikatan dinas tidak diperbolehkan ya. Kemudian persyaratan keempat, sedang berkuliah di perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta antara akreditasi A, B ataupun C, dan terdaftar pada program D3, program D4 ataupun program S1. Dan untuk persyaratan kelima, terdaftar sebagai mahasiswa pada yang pertama semester 1 sampai semester 6, itu khusus program D3. Kemudian yang bagian kedua, terdaftar pada semester 1 sampai 8, itu untuk program D4 atau S1. Kemudian ketiga, semester 7 sampai 8 untuk program lanjutan dari program D3 ke S1 atau D4. Jadi kita pindah ke persyaratan nomor 6. Yang pertama, minimal telah mengikuti pendidikan di perguruan tinggi selama 2 semester untuk seluruh program pendidikan. Jadi di sini kalian harus ongoing ya, kalau maba mungkin tidak bisa, karena di sini menyatakan bahwa kalian minimal telah mengikuti pendidikan selama 2 semester. Kemudian persyaratan ketujuh, mempunyai prestasi akademik dengan ketentuan IPK sebagai berikut. Yang pertama, untuk mahasiswa perguruan tinggi PT akreditasi A dan prodi akreditasi A, IPK minimal 2,90. Kalau mahasiswa yang PT akreditasi A dan prodi akreditasi B minimal 3,00, itu IPK ya. Untuk mahasiswa yang kuliah di PT akreditasi A dan prodi akreditasi C atau terdaftar, minimal IPK-nya yaitu 3,10. Dan untuk mahasiswa PT akreditasi B dan prodi akreditasi A minimal 3,00. Dan seperti itu selanjutnya teman-teman, jadi disesuaikan saja. Kemudian kita pindah ke persyaratan nomor 8, yaitu pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dibayar setelah menjalani kuliah pada semester yang telah ditempuh. Jadi apabila misalkan kalian sudah menyelesaikan di perkuliahan di semester 3, maka akan langsung dibayarkan. Kemudian persyaratan ke-9, khusus calon menerima beasiswa bagi mahasiswa berprestasi yang diterima pada perguruan tinggi akreditasi A dan program studi akreditasi A atau B melalui jalur masuk SNPTN dan SBMPTN. Jalur subsidi dikecualikan dari ketentuan atau syarat minimal IPK. Jadi ketika kalian
masuk melalui jalur SN atau SB atau jalur subsidi dikecualikan dari ketentuan syarat minimal IPK. Jadi di sini ada pengecualian ya. Dan dapat dibayarkan mulai dari semester 1 atau setiap semester dalam setiap tahun anggaran. Jadi ketika kalian masuk di perguruan tinggi melalui SN atau SB ataupun jalur subsidi, itu dibayarkan mulai dari awal masuk sampai selesai. Kemudian persyaratan ke-10, selama mengikuti perkuliahan, bersedia untuk bebas narkoba, menaati norma agama dan etika masyarakat yang berlaku. Dan jika melanggar, maka pemberian beasiswa kepada yang bersangkutan diberhentikan. Kemudian 11, menyerahkan surat keterangan masih aktif kuliah dari pihak kampus. Dan 12, menyerahkan pas foto berwarna 3x4 sebanyak 2 lembar. Kemudian menyerahkan transkrip nilai sampai dengan semester genap yang ditempuh. Jadi kalau kalian misalkan sekarang duduk di semester ganjil, maka nanti akan menyerahkan transkrip nilai kalian ketika kalian sudah selesai di semester genap. Kemudian menyerahkan fotokopi rekening bank Sulselbar atas nama mahasiswa yang bersangkutan. Jadi ini harus menggunakan rekening bank Sulselbar. Kemudian yang ke-15 yaitu menyerahkan fotokopi kartu Luhut Timur Sarjana khusus bagi yang telah mendapatkan beasiswa Kabupaten Luhut Timur dari tahun sebelumnya. Jadi kalau kalian alumni kan kartu Luhut Timur atau KLT. Bagi yang bersangkutan, ini poin ke-16 ya. Bagi yang bersangkutan atau yang berstatus famili lain pada daftar kartu keluarga harus tamat pada jenjang SMA sederajat. Di daerah melampirkan fotokopi ijazah SMA ataupun sederajat. Persyaratan ke-17 untuk mahasiswa berprestasi, batas usia penerima beasiswa Luhut Timur adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk program D3 berusia maksimal 24 tahun, kemudian untuk program D4 atau S1 maksimal 25 tahun, dan untuk program S1 tertentu yang mempunyai pendidikan profesi berusia maksimal 27 tahun. Nah, ini persyaratan untuk mahasiswa yang berprestasi ya. Untuk persyaratan beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu, ada 2 persyaratan di sini yang sama dengan persyaratan beasiswa masyarakat berprestasi kecuali syarat indeks prestasi kumulatif. Jadi itu ada perbedaan ya. Kemudian syarat tambahannya itu yang pertama melampirkan surat keterangan kurang mampu dari pemerintah desa atau kelurahan. Yang kedua, kepala desa atau lurah menandatangani fakta integritas surat keterangan kurang mampu yang dikeluarkan dan ditanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita masuk ke cara mendaftar beasiswa Luhut Timur. Adapun caranya yaitu ada beberapa langkah yang kita harus tempuh ya. Yang pertama, pastikan peserta mempunyai email pribadi aktif serta nomor ponsel pribadi. Saya kira semuanya punya ini. Kemudian selanjutnya peserta dapat mendaftarkan diri secara online melalui website resmi beasiswa Luhut Timur. Nah, ada di sini ya. Kemudian aktivasi akun dengan klik link yang dikirimkan via email sudah didaftarkan. Jadi ketika kalian sudah membuat akun, kalian akan dikirimkan link aktivasi. Nah, kalian masuk di situ, kemudian kalian login kembali di akun kalian. Kemudian isi data yang diminta, seluruh persyaratan harus di-upload pada website tersebut. Kemudian akan diverifikasi oleh panitia beasiswa hingga dinyatakan semua syarat dan dokumen telah lengkap. Kemudian file atau gambar dokumen yang diupload adalah hasil scan atau foto dokumen asli. Filenya yaitu JPG ukuran maksimal 2 MB. Kemudian bagi peserta yang telah beasiswa Luhut Timur di tahun sebelumnya, bisa menggunakan akun yang lama serta data yang sifatnya statis akan otomatis tertera. Adapun batas waktu pengajuan beasiswa sampai dengan tanggal 30 November 2020. Jadi selagi masih ada waktu, kalian bisa mengajukan beasiswa ini, karena beasiswa ini juga cukup lumayan saya lihat ya.
Jadi untuk teman-teman yang berasal dari Luwu Timur, kalian bisa mendaftar beasiswa ini. Saya recommended karena ini beasiswa dari pemerintah juga. Dan otomatis ketika kalian lulus di beasiswa ini dan kalian akan melanjutkan studi, maka akan ada sesi lanjutan. Apabila dari teman-teman yang mengalami kendala saat pendaftar atau ada hal-hal yang tidak dipahami mengenai beasiswa Luwu, kalian dapat menghubungi kontak beberapa di ini. Nanti saya akan cantumkan di sini kontaknya ya. Oke teman-teman, itulah tadi ada beberapa beasiswa yang sempat kita rangkum dan kita telah membahas beasiswa Luwu Timur ini khusus teman-teman yang berada dari Kabupaten Luwu Timur. Dan saya harap kalian masih sabar ya menunggu pengumuman beasiswa unggulan, dan sambil menunggu beasiswa unggulan ini kalian bisa mendaftar beasiswa yang akan buka sebagai penunjang atau sebagai persiapan apabila kalian tidak lulus di beasiswa unggulan. Dan teruslah mendaftar selagi kalian sesuai dengan kategori yang dicari oleh si pemberi beasiswa. Saya Abot Official, salam insan cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.